Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Nur Anissa dari Tadris Biologi B semester 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum berbasis laboratorium virtual dengan bantuan aplikasi Iridium Chemistry Lab pada materi titrasi asam basa. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu praktikum berbasis virtual lab. Praktikum secara virtual yaitu percobaan bantuan komputer yang telah tersedia dan software yang telah siap digunakan. Praktikum ini seolah-olah melakukan praktikum di laboratorium sebenarnya. Nah, bagaimana sih cara pemasangan aplikasi virtual lab ini? Tutorial pemasangannya sudah pernah saya share di LKPD sebelumnya. Kita lihat bersama-sama LKPD-nya dulu. Nah, ini adalah LKPD-nya. Jadi sebelumnya kita harus mendownload dulu aplikasi ini di website apapun yang digunakan seperti Chrome atau dan sebagainya. Di-download pada laman https://chemcollective.org di Live Download. Kemudian pilih opsi Download Virtual Lab for Windows. Setelah download di laptop, kita harus melakukan ekstrak pada laptop yang kita gunakan. Kita juga harus mendownload JavaScript untuk bisa membuka aplikasi ini. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Oke. Lanjut. Setelah kita memasang aplikasi virtual lab tersebut, kita akan bahas sedikit tentang titrasi asam basa. Dalam titrasi asam basa itu ada yang namanya kemolaran. Nah, dalam asam basa, besaran yang digunakan adalah kemolaran benda. Kemolaran itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dari setiap liter larutan. Nah, ini adalah beberapa rumus yang digunakan ketika ada konsentrasi H+ campuran 2 larutan asam kuat dengan pH berbeda. Lalu ada konsentrasi OH- campuran 2 larutan basa dengan pH berbeda. Lalu pH campuran larutan asam kuat dan basa kuat itu dihitung dari jumlah ion H+ dan OH- di akhir. Kemudian jika larutan asam dan basa tepat habis bereaksi, maka pH campurannya adalah 7 atau netral. Lalu jika larutan asam itu bersisa, maka pH campuran dihitung menggunakan H+ sisa. Lalu jika larutan basa yang bersisa, maka pOH campuran dihitung menggunakan OH- sisa. Lalu kita masuk ke titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa itu sendiri merupakan prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran atau kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Nah, istilah dalam titrasi asam basa itu yang pertama ada pentiter atau zat yang mentitrasi suatu asam basa yang akan ditentukan kemolarannya. Lalu ada daerah perubahan pH drastis, daerah di mana penambahan sedikit tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Lalu ada titik ekuivalen, yaitu titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Kemudian ada titik akhir titrasi, yaitu di mana indikator asam basa mengalami perubahan warna. Nah, titrasi asam basa itu dilakukan menggunakan sebuah indikator asam basa dan zat pentiter indikator asam basa yang baik untuk titrasi itu mempunyai trayek perubahan pH yang berada pada atau sekitar titik ekuivalen. Nah, perubahan warna terlihat jelas dan tajam
Selanjutnya adalah prosedur titrasi. Contohnya asam dengan basa, yaitu asam yang akan dititrasi ditetesi indikator asam basa secukupnya, kemudian memasukkan pentiter berupa basa setetes demi setetes sambil menghitung, kemudian ketika warna indikatornya berubah, itu dihentikan titrasinya. Nah, titrasi asam lemah menggunakan basa lemah dan sebaliknya itu tidak dilakukan karena ada beberapa hal. Yang pertama, perubahan pH drastis terjadi sangat singkat, tidak ada indikator yang cukup teliti untuk mengamati perubahan, serta reaksi itu berlangsung lambat dan tidak tuntas. Nah, ini merupakan beberapa rumus yang terdapat pada titrasi asam basa. Aplikasi Iridium Chemistry Lab, langkah kerja yang kita lakukan pertama setelah kita membuka aplikasi Virtual Lab, yaitu di sini bisa kita lihat Stockroom Explorer. Di sini adalah tempat kita mengambil bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, bahan yang diperlukan yang pertama ada 0,1 molar HCl. Ini ada di part strong acids. 0,1 molar HCl. Oke. Selanjutnya ada 0,1 molar NaOH. Ini ada di part strong base. 0,1 molar NaOH. Kemudian kita butuh indikatornya. Indikatornya ada di part indicators. Di sini kita pakai phenolphthalein. Kemudian alat yang kita butuhkan ada Erlenmeyer berukuran 250 mili, lalu buret 50 mili, kemudian 25 ml pipet. Pipet berukuran 25 ml. Oke, setelah alat dan bahannya sudah siap, kita akan langsung masuk ke proses titrasinya. Yang pertama, kita ambil dulu labu Erlenmeyer-nya. Kemudian kita ambil 0,1 molar HCl menggunakan pipet tetes sebanyak 20 mili. Di sini kita menggunakan pipet tetes. Kita masukkan transfer amount-nya di sini sebanyak 20 ml. Lalu kita withdraw. Kita taruh lagi HCl-nya. Lalu HCl yang sudah di dalam pipet ini kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang kosong tadi. Kita masukkan 20 ml. Oke. Setelah itu, kita masukkan indikator phenolphthalein-nya sebanyak 0,1. Kita lihat dulu di sini pH-nya itu 1 ya. Kemudian kita tambah indikatornya. Oke, setelah ditambah indikatornya tetap 1, tidak berubah. Setelah kita tambahkan indikator, lalu kita ambil buret 50 mili dan kita isi NaOH sebanyak 50 mili. Masukkan di transfer amount-nya 50 mili. Kemudian pour. Nah, di sini belum sampai 0 ya, jadi kita tambah lagi. Tapi jangan 50 mili, kita tambah sekitar 0,5 mili dulu. Lalu kita pour. Nah, ini belum full juga, kita tambah lagi
0,1. Oke, sudah cukup. Kita tambah lagi sampai full. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita titrasi NaOH-nya ke dalam Erlenmeyer tadi. Kita transfer amount-nya di sini, penambahan itu sekitar 1 mili. Kemudian dilihat pH-nya di sini. Kita amati pH-nya. Setiap penambahan 1 mili itu kita catat berapa perubahan pH-nya. Oke, sekarang kita mulai titrasinya. Titrasi dihentikan ketika larutan di dalam Erlenmeyer itu sudah berwarna merah. Oke, kita mulai. Kita lihat dan kita catat juga perubahan pH-nya. Nah, ini sudah mulai terlihat ada perubahan warna. Kemudian kita hentikan titrasinya. Lalu kita catat. Saya sudah ada datanya. Sudah kita simulasikan di lab, volume yang ditambahkan itu 22 mili, perubahan pH-nya mulai dari 0 mili itu 1, kemudian di penambahan 22 mili itu pH-nya berubah menjadi 11,67. Nah, ini juga ada grafik, jadi terlihat grafiknya naik. Oke. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.